Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin memperkenalkan diri. Saya Doni Hermawan. Saya Rizky Setiawan, Muhammad Fernando. Saya Marcela Kabuka. Saya Ismail Permana. Baiklah, di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan strategi kelompok kami di mata kuliah pengelolaan citra digital. Di sini kami akan membahas tentang operasi morfologi pada citra biner. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami guna untuk memenuhi mata kuliah pengolahan citra digital Universitas Pamulang. Di sini kami mengambil dari materi pertemuan 5 dengan judul operasi morfologi pada citra biner. Nah, untuk anggota kelompok itu sendiri yaitu ada 5 orang. Yang pertama ada Isep Setia Permana, Rizky Dwi Setiawan, dan saya Doni Hermawan, Dimas Erlangga, dan Muhammad Raka Fernando. Nah, oke, di slide yang pertama langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu ada pengantar operasi morfologi. Apa itu operasi morfologi? Jadi operasi morfologi adalah teknik pemrosesan citra tayang berdasarkan pada bentuk dan struktur objek dalam citra. Nah, operasi ini menggunakan structuring elemen untuk memproses citra berdasarkan hubungan spesial antara piksel. Nah, jadi operasi ini bekerja dengan cara menganalisis hubungan antar piksel. Jadi bukan cuma satu piksel, nah berdiri sendiri, tapi dilihat posisinya terhadap piksel di sekitarnya. Nah, untuk melakukan proses ini digunakan yang namanya tadi structuring elemen atau elemen struktur. Strukturing elemen ini bisa kita anggap sebagai cetakan kecil ya, yang digeser ke seluruh bagian gambar untuk melihat pola ya, bentuk objeknya. Kemudian di sini ada aplikasi utamanya. Yang pertama itu ada noise removal atau bisa disebut titik putih atau titik-titik hitam. Jadi operasi morfologi ini dipakai untuk menghilangkan noise kecil kayak titik hitam, terus titik putih yang nggak penting di dalam gambar. Kemudian ada boundary extraction. Nah, ini digunakan untuk mengambil atau menegaskan batas objek, jadi garis tepinya kelihatan lebih jelas. Yang ketiga ada hole filling. Nah, kalau di dalam objek ada lubang kecil yang seharusnya bukan bagian dari objek, operasi morfologi bisa menutup lubang tersebut dengan hole filling. Kemudian ada shape analysis. Shape analysis ini dari hasil morfologi kita bisa menganalisis bentuk objek seperti ukuran luas atau struktur bentuknya. Kemudian yang kelima ada object segmentation. Nah, operasi morfologi juga sering dipakai sebagai tahap awal segmentasi objek, yaitu memisahkan objek utama dari background. Jadi operasi morfologi itu bukan cuma soal mempercantik gambar, tapi lebih ke menyiapkan citra agar siap dianalisis lebih lanjut, misalnya untuk deteksi objek, pengenalan pola, dan sistem computer vision. Selanjutnya, citra binar dan structuring elemen. Citra binar itu gambar yang cuma punya dua nilai, yaitu 0 hitam sebagai background dan 1 atau 255 sebagai foreground atau sebagai objek utamanya. Biasanya, citra binar ini dihasilkan dari proses transfolding atau segmentasi, dan operasi morfologi paling efektif dilakukan di citra ini. Dan di bawahnya ada kode konversi ke citra binar. Ini adalah image binary. Ini adalah citra binar yang mau kita proses. Selanjutnya ada structuring element atau bisa disebut juga kernel. Structuring element ini berupa matriks kecil, misalnya ukuran 3x3 atau 5x5 yang berfungsi untuk menentukan area sekitar atau neighborhood dalam proses morfologi. Jadi intinya di setiap operasi morfologi itu pakai structuring element buat menentukan piksel mana yang akan diubah. Di bawahnya ada untuk membuat structuring element yang pakai kernel. Ini structuring element atau matriks kecil yang dipakai buat untuk nentuin area sekitar tiap pikselnya.
Lanjut, di sini ada jenis-jenis structuring elemen. Structuring elemen itu sendiri ada beberapa bentuk, yaitu paling umum ada tiga jenis, ada mob rex, mob ellipse, dan mob cross. Untuk mob rex sendiri bentuk persegi, biasanya dipakai untuk populasi umum. Lalu ada mob ellipse itu bentuk ellipse atau bulat, cocok buat objek yang bentuknya lebih halus. Lalu ada cross, ini bentuk seperti tanda plus, biasanya buat operasi yang digunakan arah vertikal atau horizontal. Pemilihan bentuk starting elemen ini penting banget karena memengaruhi proses morfologi yang kita lakukan. Untuk contoh kodenya seperti ini. Operasi morfologi dasar. Erosion atau erosi. Erosion mengikis batas objek foreground. Pixel bernilai 1 akan tetap 1 jika hanya semua pixel di bawah SE adalah 1. Efeknya menghilangkan objek kecil dan noise, memisahkan objek yang terhubung, mengecilkan objek. Nah, ini ada gambar operasi morfologi dasar. Lanjut slide berikutnya. Pengantar operasi morfologi. Dilaton atau dilasi. Konsep dilation memperbesar objek foreground. Pixel bernilai 0 akan menjadi 1 jika setidaknya satu pixel di bawah SE adalah 1. Efeknya menutup lubang dan celah kecil, menghubungkan objek yang terputus, memperbesar objek. Sini ada ilustrasi dilationnya. Ada opening atau buka. Konsep opening sama dengan erosion diikuti oleh dilation A B A strip B A plus B. Efeknya menghilangkan noise di luar objek atau background, mempertahankan ukuran objek utama, memisahkan objek yang terhubung tipis. Opening buka. Melakukan opening. Opening CV2 titik morfologi X image binary CV2 more dan open kernel atau manual eroded sama dengan CV2 titik eroded image binary kernel opening manual CV2 delete eroded kernel closing tutup dilation diikuti oleh erosion A kali B sama dengan A plus B kurang B. Efeknya menghilangkan noise di dalam objek foreground, menutup lubang dan celah kecil, menghubungkan objek yang terputus-putus. Menghubungkan objek yang terputus tipis. Lalu di sini ada di slide ke-12 ada closing tutup. Berikut ada gambar dari closing menutup lubang kecil seperti ini. Melakukan closing. Dari sini ada di slide ke-12 operasi morfologi turunan morphological gradients sama dengan dilation erosion menghasilkan outlet dari objek aplikasi boundary extraction edge detection alternatif menampilkan tepi objek yang tebal. Nah, lanjut di sini saya akan menjelaskan output daripada morfologi citra. Di sini kita akan menuliskan noise dengan opening. Kita pilih dulu ini opening. Lalu pertama kita ingin menggunakan bintik-bintik putih pengganggu. Solusinya adalah operasi opening. Lihat hasilnya di kanan, di sebelah sini. Bintik putih hilang bersih, tapi tulisan IT umpamanya di kotak tetap utuh. Di sini buat tampilan interface-nya kita bisa ubah-ubah ukuran kernel dan jumlah iterasinya.
Nah, di sini analisisnya opening itu rumusnya adalah erosi dulu, baru dilasi. Saat erosi, kernel akan mengikis objek putih karena bintik noise ukurannya lebih kecil dari kernel. Mereka langsung hilang dan terhapus. Objek besar juga terkikis sedikit, tapi karena dilanjutkan dengan dilasi, ukurannya dikembalikan lagi ke asal. Makanya noise hilang, objek utama selamat. Jadi untuk ukuran kernel ya, jika dia semakin besar, untuk kasih lihat sebelah kanan, tulisan IT yang umpamanya sini, dia akan hilang. Nah, kalau jumlah iterasinya juga dinaikin, yang hilang tuh di bagian sininya nih. Karena kernel 25 kali 25 dan iterasinya 5. Karena ada jumlah iterasinya yang sampai 5 itu, jadi makan dia hilang. Nah, kalau misalkan kayak ukuran kernel ganjil jadi 3, jumlah iterasinya 1, tulisan IT umpamanya, dia nggak hilang. Nah, kita lanjut di sini kita pilih operasi morfologinya, closing. Nah, untuk kernel kita bisa ubah ke 5 dulu atau nggak 7. Tapi di sini saya pakai 5. Nah, kedua, bagaimana kalau kita ingin menutup lubang hitam di tengah kotak itu? Kita gunakan operasi closing. Perhatikan outputnya. Lubang hitam di tengah, kotak tertutup sempurna. Analisisnya, closing adalah kebalikan opening. Rumusnya dilasi dulu, baru erosi. Saat dilasi, area putih tersebar. Ini menyebabkan lubang hitam di tengah terjepit dan tertutup oleh piksel putih di sekitarnya. Kedua, setelah tertutup, kita lakukan erosi untuk mengembalikan ukuran kotak agar tidak terlalu bengkak. Hasilnya, lubang tertambal, dimensi objek terjaga. Nah, ini kalau dinaikin jumlah iterasinya, dia bakalan yang hitam-hitam itu lama-lama hilang. Kalau closing, balikannya dari opening tadi dan menyisakan outputnya dengan menyisakan eh, dua dua kotak ini nih hitam. Tapi gimana kalau misalkan ukuran kernel dinaikin? Dia hitam malah semuanya. Iterasi di satu doang. Sama tetap hitam karena dia closing sifatnya. Nah, efek ukuran kernel dan iterasi. Tapi kita lanjut ke mode dilation dulu. Nah, di sini saya juga membuat slider interaktif. Parameter kernel size, kalau saya naikin kernel menjadi 15, misal efeknya akan sangat agresif pada operasi dilation. Kernel besar akan membuat tulisan IT Unpam menjadi sangat tebal hingga hurufnya menyatu dan tidak terbaca. Sini hurufnya hilang ya karena menyatu dan tidak terbaca. Ini membuktikan bahwa pemilihan ukuran kernel atau structuring elemen sangat krusial. Kernel harus lebih besar dari noise yang ingin dihapus, tapi harus lebih kecil dari detail objek yang ingin dipertahankan. Yang ingin dipertahankan ini IT Unpam kan. Dia akan lama-lama hilang dan nggak terbaca. Kalau di operasi dilation. Skenario berikutnya ada deteksi tepi dengan gradien. Kita gradien. Nah, sebagai tambahan kita bisa lihat fitur gradien hasilnya hanya berupa garis tepi atau outline dari objek. Ini dapat dari pengurangan hasil dilasi dikurangi hasil erosi. Selisih antara versi gemuk dan versi kurus dari objek itu yang menghasilkan garis tepi. Teknik ini sering dipakai untuk segmentasi objek. Kalau di fullin kernelnya, tulisan umpamanya dia bakal hilang dan bagian yang tengah ini putih dia akan membesar. Dan kalau misalkan di materi sedekin juga dia nggak terjadi apa-apa. Sini tulisan IT umpamanya masih kelihatan, tapi kalau misalkan dinaikin dia bakalan nggak kelihatan karena. Nah, sebagai kesimpulan, simulasi ini menunjukkan bahwa opening efektif untuk menghilangkan noise di background latar, closingnya efektif untuk menutup lubang di foreground objek. Pemilihan ukuran kernel sangat menentukan hasil akhir. Jika terlalu besar, informasi penting bisa hilang atau rusak.
Program interaktif ini membantu kita memvisualisasikan teori morfologi matematika secara langsung tanpa harus bernebak-nebak parameter. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Operasi morfologi turunan. Morphological gradients. Nah, pada bagian ini ditampilkan operasi morfologi turunan yang pertama, yaitu morphological gradients. Morphological gradients digunakan untuk menampilkan tepi atau batas objek pada citra biner. Nah, pada gambar terlihat bahwa hasil output hanya menampilkan garis tepi objek, sedangkan bagian dalam objek dan background-nya terlihat lebih gelap. Hal ini membuat bentuk objek menjadi lebih jelas karena yang ditonjolkan adalah batasnya. Di sini lalu ada kode gradients. Nah, penjelasan fungsi kodenya ada IMG binary, yaitu untuk citra biner yang diproses. Ada CP2 more gradient, fungsinya untuk operasi morfologi untuk mengambil tepi objek. Ada kernel menentukan ketebalan dan bentuk garis tepi. Nah, cara kerjanya morfologi gradient yaitu dilasi dan erosi. Nah, lalu ada versi manualnya di sini. Dilasinya untuk memperbesar objek, erosinya untuk memperkecil objek, lalu selisihnya untuk menghasilkan garis tepi objek. Nah, lalu ada top hat dan black hat. Nah, operasi selanjutnya adalah top hat dan black hat ini. Kedua operasi ini termasuk operasi morfologi turunan yang digunakan untuk menonjolkan detail kecil pada citra. Nah, ada top hat digunakan untuk menonjolkan objek kecil yang lebih terang dari background. Operasi ini sangat berguna untuk menampilkan detail terang yang sebelumnya sulit terlihat. Nah, lalu di sini ada kode top hat, yaitu untuk mengambil detail kecil yang terang. Kernel menentukan ukuran detail yang ditonjolkan. Rumus sederhananya adalah top hat sama dengan original sama opening. Nah, lalu ada black hat. Di sini sebaliknya, black hat digunakan untuk menonjolkan objek kecil yang lebih gelap dari background-nya. Operasi ini sering digunakan untuk menentukan lubang atau noda gelap kecil pada citra. Nah, penjelasan kode black hat yaitu untuk menonjolkan detail kecil yang gelap, cocok untuk mendeteksi celah atau dark spot. Rumusnya adalah black hat sama dengan closing in original. Nah, gambar ini memperlihatkan perbedaan fungsi top hat dan black hat. Lalu keduanya merupakan operasi morfologi turunan untuk digunakan meningkatkan detail kecil yang sulit terlihat pada citra asli. Nah, hasilnya dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk kernel. Baik, langsung saja ke live demonya. Di sini kelompok kami menggunakan Google Colab, dan di sini akan menjelaskan beberapa kode untuk penjelasannya. Untuk yang pertama ada import CV2, itu untuk library OpenCV di mana digunakan untuk biasanya untuk pengolahan citra digital untuk image processing. Nah, kemudian tanpa CV2 jadi tidak bisa memproses gambar seperti di kode-kode sebelumnya. Kemudian ada import NumPy ASNP. Ini adalah library untuk komputasi numerik. Jadi dipakai untuk membuat array, terus membuat noise, dan manipulasi pixel. Nah, kemudian ada import matplotlib pyplot. Nah, ini untuk kalau misalkan matplotlib itu library visualisasi, dan pyplot itu disingkat biasanya menjadi PLT. Nah, menampilkan gambar di notebook di Google Colab tersebut. Nah, ini dipakai karena nah, kemudian untuk selanjutnya ada from, ya, yang ini from if widgets
import interact and slider drop down. Ini untuk kalau if widget itu untuk interact. Nah, kemudian ada from if widget import interacts in slider drop down. Ini fungsinya untuk membuat UI interaktif otomatis. Contoh misalkan slider drop down. Nah, jadi cocok untuk eksperimen langsung secara real time. Terus ada in slider widget slider khusus untuk bilangan bulat. Jadi digunakan untuk mengatur ukuran kernel, mengatur literasi dan threshold dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada drop down. Nah, drop down ini widget pilihan menu ya turun digunakan untuk memilih jenis operasi morfologi. Jadi ntar kita bisa milih jenis-jenis operasi morfologi, ada opening, closing gitu. Nah, kemudian ada yang mengenai import ya. Terakhir ini ada import if widget as widgets. Ini untuk import seluruh modul if widget, disingkat menjadi widgets. Nah, ini digunakan jika ingin mengatur layout, menggabungkan banyak widget, mengatur style UI. Nah, kemudian untuk kode selanjutnya di sini ada fungsi 1, membuat citra dummy dengan masalah lubang dan noise. Nah, jadi untuk yang pertama itu ada kode div generate problematic binary image. Nah, jadi ini fungsi ini untuk menghasilkan gambar biner hitam putih yang sangat bermasalah untuk uji operasi morfologi. Nah, dengan size-nya 400 dan 600. Jadi parameter nilai ini dengan tingginya 400, tinggi gambar ya, tinggi gambarnya 400 dan lebar gambarnya 600. Ini pixel ya. Nah, kemudian untuk height width size-nya di sini. Nah, jadi yang tadi dengan size berisi 400 dan 600 pixel, jadi dipecah gitu. Jadi height sama width gitu, 400 dan 600. Jadi ini gunanya untuk membuat noise, di mana untuk menentukan ukuran array gambar. Nah, kemudian ada ini image NP-Zeros ya untuk size di tipe. Nah, ini NP-Zeros itu sendiri yaitu membuat array ya, buat array 2D berisi angka misalnya 0. Nah, untuk size-nya itu yang tadi ukuran 400 dan 600. Untuk tipe datanya UIN T8, tipe data 8 bit ya. Kemudian ada ini untuk objek utama ya, kotak putih dengan lubang di tengah. Ini ada star X, star Y. Ini 150 dan 50. Nah, ini titik awal ya, titik awal star X ini 150 dan 150 X dan 50 Y. Nah, untuk titik akhirnya yaitu N, titik akhir X diakhiri dengan X itu 550 dan Y-nya 350. Jadi artinya kotak lebar 400 pixel dan tinggi 300 pixel. Nah, terus selanjutnya ada CV2 nih, CV2 rectangle. Nah, ini untuk membuat kotak putih. Nah, parameter satu persatunya itu untuk image gambar target, untuk star X dan star Y itu untuk titik awal, dan NX dan NY itu untuk titik akhir. Di sini ada 255, ini untuk warna putih ya di sini, dan satu ini diisi penuh atau solid ya. Kemudian kotak membuat apa ini, CV2 circle. CV2 circle ini untuk membuat lubang hitam kecil di dalam objek ya, yang ini. Jadi untuk ukuran lubang kecil misalkan 350, 200 ini untuk pusat lingkaran, dan 10 ini untuk radius lingkaran, ini 0 untuk warna hitam, dan satunya ini untuk min satunya untuk diisi penuh. Jadi tujuannya ini untuk membuat lubang kecil ya, di dalam objek putih, cocok untuk diuji ya dengan morfologi closing.
Nah, kemudian ada menambahkan ini teks putih. Nah, di sini untuk CV2 file teks ya. Di sini kami menambahkan teks dengan IP Unpam. Nah, untuk image-nya untuk posisi teksnya di pojok bawah kiri yaitu 10 dan 390. Untuk jenis fontnya yaitu kami menggunakan font Hersey Simplex yang ini dengan ukuran font 1 dan warna putih dengan ketebalan garis 3. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya untuk menambahkan noise putih. Nah, di sini untuk menambahkan noise putih yaitu yang pertama ada env-random. Ini untuk angka acak 0 sampai 1 ya. Jadi fungsinya untuk menambahkan titik-titik putih ya. Lebih tepatnya ke lokasi ya, lokasi titik-titik putih. Nah, kemudian ada image yang ini, image noise mask yaitu 255. Jadi pixel yang benar itu pada noise mask yang ini, kemudian diubah menjadi putih. Untuk hasilnya ini akan menghasilkan bidik-bidik putih acak gitu, salt noise. Jadi pas untuk uji morfologi opening. Kemudian membuat celah tipis. Di sini ada tambahan celah tipis di garis objek. Nah, ini untuk membuat garis vertikal kecil, misalkan ini menggunakan warna 0 hitam dan ketebalan 2. Jadi ini fungsinya untuk membuat ya, membuat objek terputus sedikit. Jadi pas untuk uji coba, closing atau dilasi. Nah, untuk return image di sini, itu fungsinya mengembalikan ya. Jadi mengembalikan gambar biner yang sudah ada objek, ada lubang, ada noise dan ada celah. Nah, kemudian untuk fungsi 2-nya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di bagian ini kita masuk ke fungsi utama untuk menjalankan operasi morfologi citra. Fungsi ini bernama proses morfologi dan tugasnya adalah memproses citra biner menggunakan berbagai operasi morfologi seperti erosion, dilation, opening, sampai black hat. Lalu ada parameter fungsinya. Ini fungsinya menerima 3 parameter utama, yaitu ada operation, jenis operasi morfologi yang dipilih, lalu ada kernel size, ukuran kernel atau structuring element, lalu ada iteration, beberapa kali operasi diulang. Nah, parameter ini biasanya diatur lewat slider atau drop down di tampilan interaktif. Nah, lalu ada untuk menguji citra uji. Nah, kodenya binary image generate problematic binary image. Nah, di sini fungsinya untuk mengambil citra biner buatan yang memang sengaja dibuat punya noise dan lubang. Tujuannya supaya efek operasi morfologi bisa kelihatan jelas saat diuji. Nah, lalu ada validasi kernel. Di sini kernel harus berukuran ganjil, misalnya 3x3 atau 5x5. Nah, kalau user milih angka genap, otomatis ditambah 1 supaya tetap simetris. Nah, ini penting biar proses morfologi berjalan dengan benar. Lalu membuat structuring elemennya. Ini kodenya kernel CV2 get structuring element ya. Nah, di sini kita membuat structuring elemen berbentuk kotak. Kernel ini berfungsi sebagai alat bantu untuk mengikis, menebalkan,
atau membandingkan pixel di Citra. Lalu ada proses operasi morfologi. Di sini bagian ini adalah inti dari fungsi program akan mengecek operasi apa yang dipilih lalu menjalankan prosesnya. Nah, lalu ada proses operasi morfologi. Di sini ada CP Iron. Nah, erosion berfungsi untuk mengikis bagian putih, biasanya dipakai untuk menghilangkan noise kecil. Lalu ada CP delete. Di sini ini adalah kebalikan dari erosion. Deletion menambahkan objek putih dan bisa menutup celah kecil. Lalu ada opening. Nah, opening ini CP2 morfologi X. Opening ini adalah erosion lalu deletion cocok untuk menghilangkan noise putih tanpa merusak bentuk utama objeknya. Nah, lalu ada closing. Ada closing yaitu kodenya primor close. Nah, closing adalah deletion lalu erosion digunakan untuk menutup lubang hitam di dalam objek putihnya. Nah, lalu ada morfologi gradient, PV more gradient, kodenya. Ini gradient menghitung selisih antara deletion dan erosion. Nah, hasilnya adalah garis tepi objek, jadi sering dipakai untuk deteksi tepi. Selanjutnya ada bagian top hat. Top hat ini kodenya CP more top hat. Top hat ini menampilkan objek kecil atau noise putih yang terpisah dari objek utamanya. Lalu selanjutnya ada bagian black hat. Kodenya CP more black hat. Black hat ini kebalikan dari top hat yang di atas, yaitu menonjolkan lubang atau objek gelap kecilnya. Nah, lanjut ada visualisasi. Nah, di sini kodenya bagian akhir hasilnya ditampilkan berdampingan. Sebelah kiri citra asli yang penuh noise dan lubang, sebelah kanan yaitu hasil sebelah operasi morfologi. Lalu judulnya menampilkan jenis operasi, ukuran kernel, dan jumlah iterasi. Jadi gampang dianalisis. Lalu selanjutnya tampilan interaktif. Di sini ada kode print live demo morfologi citra. Bagian ini cuma penanda bahwa program ini adalah live demo interaktif. User bisa geser slide dan langsung melihat efek perubahan operasi morfologi secara real time. Nah, kesimpulannya kode ini berfungsi buat supaya kita bisa mencoba berbagai operasi morfologi secara fleksibel, mulai dari membersihkan noise, menutup lubang, sampai mendeteksi tepi objek dengan mudah dan interaktif. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Yudi Setiawan dengan NIM 231011401535 dari kelas 05 TPLP 037. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan live demo morfologi citra. Operasikan slider di bawah untuk melihat efeknya secara instan. Jadi pertama-tama kita akan mengoperasikan operasi morfologi yaitu erosi. Di sini bisa dilihat untuk hasil outputnya sendiri. Ini bagian codingannya. Di sini kami selaku tim pembuat dari presentasinya membuat hasil interface yang bisa di input atau dimainkan oleh sang user yaitu kita sendiri. Kenapa saya buat seperti ini? Karena untuk memudahkan saya dalam mengerjakan tugas citra digital. Oke, langsung masuk ke topik pembahasan. Pertama ada erosi. Sesuai namanya, operasi ini mengikis piksel putih. Lihat bintik-bintik, noise di background, semua hilang bersih karena ukurannya kecil, jadi langsung habis terkikis. Nah, namun kelemahannya
Lihat kotak yang utama yang ada sebelah kanan. Jadi ini ukurannya jadi menyusut atau mengecil, dan yang paling parah lubang hitam di tengah justru membesar. Bisa lihat di sini nih, kalau bisa di zoom ya. Tadi kan di sini nggak ada titik-titik putih ini, jadi di sini ada titik putih menghilang, mengecil, dan yang titik yang ini jadi yang ada di dalam bulutan ini jadi lebih besar. Nah, terus tulisan IT Unpam yang terdapat pada gambar utama di sebelah sini menjadi sangat tipis ketimbang yang di sebelah sini. Ini kan agak lumayan besar, besar dan tebal ya. Di sini dia jadi tipis. Jadi erosinya bagus buat menghilangkan noise, tapi merusak objek utamanya. Oke, lanjut kita ke operasi morfologi yang ke dilation, yang kedua. Kedua adalah kebalikannya dari erosion tadi. Dilation ini menambahkan pixel putih di sekeliling objek. Nah, putih ini sekeliling objek, lubang hitam di tengah berhasil tertutup sempurna. Jadi kalau kayak kita mainin nih, paling full lubang-lubang ini, yang hitam ini akan tertutup sempurna oleh pixel-pixel putih, dan dia jadi hilang berserta tulisan unpamnya. Lubang hitam di tengah berhasil tertutup sempurna karena terisi oleh pixel putih yang melebar. Namun kelemahannya, noise bintik putih di luar justru makin besar dan makin tebal. Jadi nggak kelihatan kalau misalkan kernelnya dinaikin lagi, sedih putih semua jadinya. Tulisan itu kan jadi, kalau di dilation, tulisan Haitian Palm itu justru jadi semakin tebal dibandingkan yang ini. Jadi jadi tebal kalau di sini. Hurufnya jadi menyatu. Jadi dilasi bagus untuk menambah lubang tapi memperparah noise. Kita masuk ke operasi morfologi yang ketiga, yaitu ada opening. Nah, untuk mengatasi kelemahan erosi tadi, kita pakai opening. Rumusnya adalah erosi dulu, baru dilasi. Eh, ini adalah solusi terbaik untuk menghilangkan noise. Saat tahap erosi, noise hilang, lalu saat tahap dilasi, ukuran kotak dikembalikan ke normal. Ini bisa lihat kan sih mas, ada titik-titiknya. Ketika di operasi morfologi opening, di sini nggak ada titik-titik putih. Itu semua hilang. Kalau kita naikin kernel ya, misal, yang hilang adalah tulisan itu ya. Kenapa? Karena di sini eh, pik- pixel putihnya tertutup oleh yang hitam-hitam ini. Kalau kernelnya dinaikin dan hilang tulisan itu nya. Hasilnya gambar bersih dari bintik putih dan ukuran kotak tetap terjaga aslinya. Ini ukuran kotak ini tetap terjaga. Tapi ingat, opening tidak bisa menutup lubang hitam. Jadi kalau ada lubang hitam di sini nggak bisa ditutup yang opening. Nah, kita lanjut ke closing atau tutup tambah lubang. Oke. Sebaliknya untuk mengatasi kelemahan dilasi, kita pakai closing. Rumusnya dilasi dulu, baru erosi. Ini solusi terbaik untuk menutup lubang. Lihat lingkaran hitam di tengah. Sekarang sudah tertutup rapi putih polos jika kita naikin kernelnya. Yang titik lubang itu yang di tengah hitam, dia bakalan ketutup. Yang tengah-tengah sini dia bakal tutup titik-titiknya. Jadi kalau
lihat apa, meskipun noise di luar masih ada, tapi ukuran objek utama tidak bengkak seperti dilasi biasa. Jadi closing ini fokusnya memperbaiki isi objek, bukan membersihkan latar belakang. Objek yang tadi itu, yang titik ini, jadi dibersihkan latar. Jadi closing itu fokusnya untuk memperbaiki isi objeknya. Oke, langsung kita masuk ke gradien, deteksi tepi. Eh, Selanjutnya masuk ke proses analisis, yaitu morfologi gradien. Rumusnya unik. Hasil dilasi dikurangi hasil erosi. Analisis, analisis outputnya bisa dilihat hasilnya berupa garis tepi atau outline. Ini, outline. Kenapa bisa begini? Karena kita mau ngambil selisih antara versi objek yang digemukan, dilasi, dan versi yang dikuruskan, yaitu erosi. Sisa pengurangannya adalah pinggiran saja. Kalau dinaikin, hasilnya titik putihnya menyebar. Terus, nah latar belakangnya hilang, objeknya pun masih ada yang di tengah sini. Jadi warna putih. Outline-nya. Nah, untuk jika objeknya di sini ada tulisan iTunes Pump di kotak, jadi dia akan menyisakan objeknya aja. Ya, maka tulisan non-human kotak hanya terisa garis luarnya aja. Garis luar. Ini bisa dipakai untuk deteksi tepi objek. Nah, lalu lanjut ada top head atau isolasi noise. Berikut top head. Rumusnya citra asli dikurangi opening. Analisis outputnya, kalau opening itu membuang noise, nah top head justru menampilkan apa yang dibuang oleh opening tadi. Hasilnya kotak utama hilang, jadi hitam semua. Ini kotak utama ini jadi hitam semua. Dan yang muncul hanya bintik-bintik noise saja. Fungsinya ini sangat berguna kalau kita justru ingin mendeteksi debu, kotoran, atau benda asing kecil di sebuah gambar yang bersih. Oke, dari operasi yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa ambil simpulkan bahwa morfologi citra sangat powerful untuk proses pre-processing. Kita bisa memilih mau membersihkan noise pakai opening, menambal objek pakai closing, atau bahkan mendeteksi kerusakan cacat pakai top head. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa operasi morfologi bekerja pada citra biner dan sangat bergantung pada structuring elemen atau kernel yang digunakan. Nah, kernel ini menentukan hubungan antar pixel atau neighborhood dalam setiap operasi. Nah, operasi morfologi dasar terdiri dari erosi dan dilasi. Erosi berfungsi untuk mengecilkan objek dan menghilangkan noise kecil. Nah, sedangkan dilasi digunakan untuk memperbesar objek dan menutup celah. Selanjutnya, terdapat operasi gabungan yaitu opening dan closing. Nah, opening merupakan kombinasi erosi dan dilasi yang digunakan untuk menghasilkan noise kecil pada background-nya. Nah, sedangkan closing merupakan kombinasi dilasi dan erosi yang berfungsi untuk menutup lubang atau celah kecil pada objeknya. Selain itu, terdapat operasi morfologi turunan seperti morphological gradients yang digunakan untuk mendeteksi batas atau tepi objek, serta top hat dan back hat yang digunakan untuk mendeteksi objek kecil baik yang terang maupun yang gelap. Nah, operasi-operasi morfologi ini diimplementasikan menggunakan fungsi CV2 morfologi X serta operasi dasar CV2 IROD dan CV2 dilate pada OpenCV. Nah, dalam konteks segmentasi citra, metode thresholding digunakan untuk memisahkan objek dan background, baik menggunakan global thresholding seperti metode Otsu dan adaptive thresholding maupun segmentasi berdasarkan warna. Nah, hasil dari segmentasi ini sangat penting sebagai tahap persiapan untuk proses selanjutnya seperti object decision dan recognition. Ya, dari kelompok kami dari kelompok satu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.